Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah konsol game murah yang ternyata punya banyak fitur dan bisa mainin banyak jenis game. Ya, jadi ini adalah konsol game MP5X7. Oke, karena saya penasaran, jadi nggak usah pakai lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya. Taruh dulu ya. Lanjut, dapat kabel, ini mini USB to USB-A. Tapi ini bercabang lagi USB-A-nya. Yang pasti sih ini dipakai buat ngecas ya. Terus dapat kabel untuk TV out-nya, dapat earphone juga nih. Wah, lumayan ya. Dan ada kertas panduan singkatnya yang berbahasa Inggris. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari MP5X7. Lanjut, cek unitnya. Untuk bentuknya itu kayak gini, saya dapat yang warna gabungan biru dan merah. Oh ya, ini saya beli lewat toko Pak Edi dengan harga 299.000 dengan kondisi baru ya. Lanjut, di bagian depan ada layar 4,3 inch, bawahnya ada tulisan MP5 4X Digital Video Camera Auto Optical Zoom. Kenyang banget. X7. Di sebelah kirinya ada lampu indikator min, D-pad, analog, dan tombol ESC. Di sebelah kanannya ada lampu indikator plus, tombol XYAB, analog, tombol start, dan select. Untuk bagian sisi kanan kosong, sisi bawahnya ada slot micro SD, tombol reset yang dicolok, lubang TV out, jack audio, dan mini USB. Sayang banget masih mini USB, coba minimal micro USB gitu. Di sini juga ada lubang gantungan atau strap ya. Sisi kirinya kosong. Di sisi atas ada tombol LR, power, switch on off-nya. Padahal udah ada tombol power ya. Terus mikrofon dan tombol pengatur volume. Di bagian belakangnya ada lubang speaker, ada dua nih. Ntar dicek. Di sini kelihatannya kayak ada kamera gitu, tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini kayaknya nggak ada lensanya loh. Terus ada kayak logonya gitu dan tulisan Portable Multimedia Player 8 GB. Wah, berarti udah punya memori 8 GB nih. Ntar dicek juga. Untuk bahannya ini plastik ya, bobotnya itu ringan. Desain modelnya ini mirip kayak PS Vita ya. Dan warnanya ikutan dasar dari Nintendo Switch. Jadi kayak gabungan nih. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari MP5X7. Di tampilannya ini ada indikator baterai, ada icon-icon dari gamenya berjumlah 12. Terus bawahnya lagi ada deretan menu, yaitu game, musik, foto, video, tools, browser, dan setting. Coba cek ke setting, Advanced Information. Di sini ada keterangan firmware yang dipakai versi 1.1.19.12.03.01 dengan total memorinya sekitar 6,5 GB dan tersedianya 6,4 GB. Baru kepake dikit nih. Ini udah pasti kepake sama sistem dan mungkin udah tersedia beberapa game ya. Coba cek ke menu game. Di sini ada pilihan inner games dan external game. Untuk yang inner games, ini ternyata udah punya daftar game sampai 10.000. Buset, banyak bener ya. Sedangkan untuk yang external game, cuma ada satu aja gamenya. Ini saya masih agak bingung kenapa dipisah, padahal saya belum pakein micro SD. Dan untuk game yang di menu ini, kayak shortcut gitu ke game-game yang ada di inner games ya. Oke, kalau udah ada gamenya, langsung aja gas main game.
Untuk beberapa game yang udah saya coba ini, rata-rata masih lancar dimaininnya. Kalau dilihat dari formatnya ini, game dari GBA atau Game Boy Advance dan NES. Tapi dari beberapa info yang saya dapat, katanya konsol game ini bisa loh mainin jenis game lainnya. Oh ya, ngomongin daftar game, di Inner Games ini ternyata nggak beneran 10.000 gamenya. Pas saya cek lagi, itu daftarnya diulang-ulang ketika kelipatan 100. Jadi ya sebenarnya cuma ada 100 game, ya itu udah lumayan banyak juga sih. Nah, enaknya di konsol game MP5X7 ini bisa nambahin game sesuka kita. Tinggal colokin aja ke PC pakai kabel data tadi. Maka udah bisa akses memori internalnya, yang menurut saya cukup besar, yaitu 8 GB. Tapi di sini sisanya tinggal sekitar 6,3 GB ya. Masih cukup lah nampung puluhan bahkan sampai ratusan game retro. Tinggal download dan copy paste aja file gamenya ke dalam folder game. Kalau dirasa masih kurang, bisa pakai micro SD dan masukin game-gamenya juga di situ. Saya belum dapat keterangan berapa maksimalnya, tapi ini saya pakai micro SD yang 32 GB bisa. Saya coba lagi nih mainin game-game yang baru dimasukin itu. Bisa dijalankan nih, dan bener aja pas saya coba jalanin game untuk Game Boy Color, Super NES, Sega, itu ternyata bisa. Walaupun ternyata nggak semua game bisa lancar dimaininnya. Ada game yang error, contohnya Super Mario Kart di Super NES. Pas main itu tampilannya jadi nggak jelas. Tapi ya untuk game yang lainnya sih masih bisa. Kalaupun ada yang agak nge-lag, itu nggak yang parah banget. Dan biasanya untuk game-game yang rusuh atau rame gitu. Mungkin udah ada yang tahu juga infonya kalau konsol game ini bisa mainin game PS1. Nah, nyatanya pas saya coba di unit saya ini nggak bisa. Keluar tulisan invalid file format. Udah coba bermacam-macam game, format filenya itu tetap aja nggak bisa. Kemungkinan itu unit beda versi. Kalau saya lihat MP5X7 ini ada yang Enhanced Edition. Sedangkan punya saya ini kayaknya yang reguler, jadi belum bisa. Emang dari harganya juga ada yang mahal gitu ya. Mungkin itu bedanya. Jadi ya harus konfirmasi lagi ke penjualnya kalau emang ngincer game PS1-nya. Kalau buat saya sih, walau nggak bisa main PS1, ini udah cukup bagus kok. Untuk tombol-tombolnya ini, bagian D-pad XYAB masih kerasa empuk. Tapi untuk tombol lainnya itu keras. Dan analognya ini kayak keset atau agak kaku gitu. Terus suaranya ini sebenarnya cuma keluar di satu lubang. Dan hasilnya itu ya seadanya, tapi cukup lah. Untuk layarnya ini warnanya nggak pucat, ukurannya bisa dibilang cukup besar. Ya, resolusinya juga masih terhitung lumayan kalau dari penglihatan mata saya. Cuma untuk pengaturan brightness-nya ini kurang ya. Dari 1 sampai 5 itu berubahnya sedikit. Jadi yang paling gelap masih kerasa terang, dan yang paling terang masih kerasa biasa. Dan sudut pandangnya juga kurang baik. Ngomongin pengaturan, di sini banyak hal yang bisa diatur. Misalnya dari waktu idle dan sleep-nya, pilihan bahasanya banyak, termasuk Indonesia, bisa atur TV out-nya, nada tombol, dan lain-lain. Nah, pas mau main game juga, di sini banyak pilihan, termasuk setting. Bisa atur sesuai gamenya, yaitu suara, mapping, dan ukuran layar. Dan tentunya bisa juga load dan save state gamenya. Artinya, ya bisa simpen progress gamenya sesuka hati. Dan untuk slotnya ini ada 6 di masing-masing game. Nah, makin enak kan kalau kayak gini. Oh ya, untuk akses menu ketika lagi main game, itu bisa tekan tombol ESC. By the way, pas baru pertama mau buka game, itu kayak macet, nggak bisa diapa-apain selama beberapa detik.
sebelum bisa milih menu gamenya. Kalau masih kurang puas main di layar ini, bisa juga disambungin ke TV, biar makin besar tampilannya dan lebih puas. Cuma ini kabelnya kurang panjang kalau menurut saya, jadi harus deket-deket sama TV. Kecuali kalau ada controller eksternalnya, itu bisa lebih enak. Selain buat main game, MP5X7 ini punya berbagai fitur lain, yaitu pemutar musik. Tinggal masukin aja file-file musik, biasanya berformat MP3 ke memori. Terus ada foto buat nampilin gambar, dan ternyata untuk kameranya itu di tipe ini nggak ada ya, jadi cuma hiasan aja yang tadi itu. Terus di sini juga bisa putar video ya. Terus ada tools yang isinya perekam suara, ebook yang cuma bisa lihat file TXT aja atau teks, ada stopwatch, kalkulator, dan kalender. Untuk menu browser ini bukan buat internetan ya, tapi ini semacam file manager. Bisa cek yang internal dan eksternal. Nah, kalau di menu game itu kan ada yang inner games dan external games. Kalau inner game itu udah bawaan sistem, nggak bisa diutak-atik, misalnya dihapus. Sedangkan kalau yang eksternal itu game hasil masukin sendiri, entah itu di memori internal maupun microSD. Gimana untuk baterainya? Dengan kapasitas 1000 mAh, dari pemakaian saya itu buat main game bisa dapat sekitar 2 jam. Menurut saya, MP5X7 ini masih worth it sebagai konsol game retro. Karena dengan harga 300.000 bisa mainin banyak jenis game dari konsol retro. Terus bebas masukin game sendiri, memori internalnya juga udah lumayan besar, jadi nggak pakai microSD lagi juga bisa. Fiturnya banyak dan udah lumayan keren. Ya walaupun ada beberapa kekurangan yang udah saya jelasin tadi, tapi saya rasa melihat harganya ini masih bisa dimaklumi. Oke, jadi itulah pembahasan konsol game murah yang bisa mainin banyak jenis game, yaitu MP5X7. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.